Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Yesus yang dijumpai di dalam Natal. Yesus yang disambut di dalam Natal. Dan karena itu kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu ini kita sudah berada di minggu Advent yang keempat. Itu berarti bahwa tinggal beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi kita akan sama-sama merayakan hari Natal. Dan berita Natal adalah berita yang penuh sukacita karena memberitakan tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat itu di dalam dunia. Dan kelahiran Yesus itu sendiri membawa pengharapan, membawa sukacita bagi setiap kita manusia yang berdosa. Dan karena itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama akan belajar dari teks ini yang menampilkan Yesus seperti apa yang terlihat di dalam Natal yang pertama. Dan karena itu hari ini kita akan melihat gambaran Yesus seperti apa yang terlihat di dalam Natal yang pertama berdasarkan teks yang kita baca tadi. Yang pertama, Yesus yang terlihat di dalam Natal yang pertama adalah Yesus yang begitu dibenci dan dimusuhi. Dan Yesus yang dibenci dan dimusuhi ini tergambar dari sikap dan reaksi Herodes ketika ia mendengar berita kelahiran tentang Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ketika para Majus datang ke Yudea dan bertanya tentang kelahiran raja orang Yahudi, maka Herodes begitu terkejut dan kemudian memanggil ahli Taurat dan imam kepala untuk meminta keterangan tentang kelahiran Mesias itu. Bahkan Herodes pun memanggil para Majus supaya agar jika mereka bertemu dengan Yesus yang baru lahir itu, kabar itu mereka harus segera sampaikan kepada dia. Di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4 dan ayat yang ke-8 berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya,
pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, saudara, keingintahuan Herodes terhadap berita kelahiran Mesias atau Raja orang Yahudi itu hanyalah sebuah kemunafikan. Karena dia punya maksud jahat di balik itu semua. Dan hal ini terlihat bahwa ketika orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes, tidak mengikuti perintah atau permintaan dari Herodes, maka akhirnya Herodes menyuruh untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di kota Betlehem. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-16 berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia sujud. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya, jadi keingintahuan dari Herodes tentang Mesias yang baru lahir itu hanyalah sebuah kemunafikan karena dia punya maksud jahat terhadap bayi Yesus yang baru lahir itu. Dan karenanya besar ancaman yang mengancam bayi Yesus yang baru lahir itu, sehingga Allah akhirnya menyuruh Yusuf untuk mengungsi ke Mesir supaya menghindari pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes pada saat itu. Dan saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa dalam Natal yang pertama itu sudah terjadi sikap permusuhan dan penolakan terhadap Yesus. Jadi Yesus yang dilahirkan di dalam Natal itu adalah Yesus yang dimusuhi dan dibenci. Nah, menjadi pertanyaannya, mengapa sampai Yesus yang baru lahir itu begitu sangat dibenci dan dimusuhi oleh Herodes. Bahkan Herodes ingin untuk membunuh bayi Yesus itu. Dan mengapa Herodes begitu ketakutan dan marah ketika Yesus itu lahir. Nah, Pak Esra sudah pernah menjelaskan tentang hal ini beberapa waktu yang lalu. Dan sering beliau menjelaskan bahwa Herodes itu bukanlah asli orang Yahudi. Ayah Herodes adalah seorang Edom. Dan karena dia bukan orang Yahudi, maka sebenarnya dia tidak layak menjadi pemimpin bangsa Yahudi. Tapi karena kemampuannya dalam berlobi dengan pemerintahan Romawi pada saat itu, sehingga akhirnya ia dipercaya menjadi raja atas orang Yahudi. Dan meskipun Herodes sudah menjadi raja atas orang Yahudi, namun Herodes sangat menyadari bahwa karena latar belakang dirinya yang bukan orang Yahudi menjadi halangan bagi dia untuk diterima secara baik oleh orang-orang Yahudi. Karena itulah Herodes akhirnya berusaha dengan berbagai cara untuk supaya diterima oleh orang-orang Yahudi dan supaya dapat mengamankan jabatannya sebagai raja orang Yahudi pada saat itu. Dan karena itulah Herodes akhirnya menarik simpati orang-orang Yahudi dengan dia menikah dengan seorang dari dinasti Hasmoneon, yaitu keturunan raja-raja Yahudi, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mariame. Dan bukan saja hanya menikah dengan orang yang dari keturunan orang Yahudi, tapi dia juga membangun saluran air. Dia juga membangun gedung teater di Kaisarea. Bahkan dia juga membangun bait Allah orang Yahudi selama 46 tahun. Dan ini yang dibuat oleh Herodes supaya dapat menarik simpati dari orang-orang Yahudi. Namun sayangnya bahwa semua yang dilakukan itu tidak cukup untuk menarik simpati orang-orang Yahudi terhadap Herodes. Bahkan mereka tetap menolaknya sebagai raja atas mereka. Orang-orang Yahudi tetap menolak Herodes sebagai raja atas mereka. Bahkan orang-orang Yahudi berkata kepada Herodes bahwa mereka saat itu sementara menantikan Raja Israel yang sesungguhnya, yaitu Mesias. Kalau Mesias itu lahir dari keturunan Daud itu, Mesias dari keturunan Daud itu lahir, maka ia akan menjadi raja dan mereka akan bersama-sama menggulingkan Herodes dan Imperium Romawi.
Dan karena itu Herodes begitu ketakutan dan hidup di dalam rasa was-was. Kalau apa yang dinubuatkan atau dibicarakan orang Yahudi itu suatu hari nanti terjadi, maka keadaan atau jabatannya atau dirinya itu menjadi terancam. Dan itulah yang membuat Herodes selalu waspada terhadap semua informasi yang berkaitan tentang kelahiran Sang Mesias. Kalau ada informasi, dia begitu selektif dalam memilih informasi. Kalau ada informasi yang menyinggung tentang kelahiran Sang Mesias, maka dia selalu was-was untuk hal itu. Dan inilah yang membuat Herodes dalam hidupnya penuh dengan ketakutan, kecurigaan, kecemasan, dan membuat ia begitu takut akan kehilangan jabatannya kalau Mesias itu lahir. Dan itulah sebabnya ketika orang Majus datang dan mengatakan bahwa Mesias itu sudah lahir, maka Herodes begitu sangat terganggu dan begitu sangat terancam, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menghabisi bayi Yesus yang baru lahir itu. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa dari lahirnya saja pun Yesus sudah banyak mengalami penolakan dan permusuhan. Dan bahkan itu semua terus berlanjut di dalam pelayanan Yesus ketika Yesus menjadi dewasa. Ada begitu banyak penolakan, permusuhan yang diberikan terhadap Yesus. Dan bahkan puncak atau klimaks daripada permusuhan dan kebencian terhadap Yesus adalah bahwa Yesus pada akhirnya harus mati di kayu salib. Dan bukan saja pada Yesus, tapi pada murid-murid Yesus pun juga permusuhan dan penolakan itu pun terjadi. Saudara, ketika Paulus dalam pelayanannya, dia juga begitu banyak mengalami penolakan dan permusuhan. Karena apa? Karena berita Injil yang dia sampaikan tentang Yesus Kristus. Di dalam Kisah pasal yang ke-26 ayat yang ke-9 berkata, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ini Paulus sebelum dia bertobat. Tapi ketika dia bertobat, banyak hal yang dia alami di dalam hidupnya karena nama Yesus. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang begitu alergi mendengar nama Yesus. Mereka benci mendengar nama Yesus. Bahkan sampai sekarang banyak agama yang begitu anti terhadap nama Yesus. Banyak orang yang disiksa, dibunuh karena mereka percaya kepada Yesus. Dan semua ini menunjukkan reaksi terhadap penolakan dan kebencian terhadap Yesus yang begitu mendalam. Semua ini bukan mengherankan. Banyak murid-murid Yesus mengalami penolakan dan pembunuhan. Ini bukan hal yang baru. Sebab apa? Sebab Yesus yang baru lahir saat itu saja sudah mengalami penolakan dan permusuhan. Saudara, kalau kita lihat ada banyak orang-orang yang saat ini begitu memusuhi anak-anak Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang bukan orang-orang Kristen. Mereka non-Kristen. Mereka bukan seperti orang-orang FPI yang begitu fanatik atau begitu orang-orang Muslim yang begitu fanatik yang membakar gereja dan sebagainya. Mereka mungkin orang-orang yang begitu bertoleran dan tidak memusuhi kita. Tapi saudara, sekalipun mereka tidak memusuhi kita, namun kalau mereka tidak membuka hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, mereka termasuk dalam golongan orang yang menolak atau memusuhi Yesus. Karena itu dalam hal ini tidak ada posisi netral. Kalau kita tidak menerima atau tidak menyambut Yesus, maka sesungguhnya kita juga memusuhi Yesus. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Matius 12 ayat 30 berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, orang yang tidak memihak aku, sesungguhnya menentang aku. Jadi sekalipun dia tidak memusuhi Yesus, tapi kalau dia tidak hidup di dalam Yesus, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia sementara menolak Yesus. Dan orang-orang seperti ini pasti akan binasa.
Nah, inilah gambaran Yesus yang dapat kita lihat di dalam Natal yang pertama. Bahwa di dalam kelahiran Yesus yang pertama kalinya di dalam dunia ini, dia sudah mengalami permusuhan atau penolakan. Yang kedua, gambaran yang bisa kita lihat dari Yesus yang ditampilkan di dalam Natal atau yang lahir di dalam Natal yang pertama adalah Yesus yang diabaikan. Jadi selain Yesus yang dimusuhi atau dibenci, tapi ada juga Yesus yang diabaikan. Dan Yesus yang diabaikan ini terlihat dari sikap para ahli Taurat. Alkitab bercerita bahwa ketika Herodes mendengar bahwa ada raja yang baru lahir, lalu ia mengumpulkan para imam dan ahli Taurat dan bertanya kepada mereka tentang raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Dan sungguh luar biasa bahwa para imam dan ahli Taurat itu langsung menjawab pertanyaan Herodes dengan begitu teliti. Di dalam Matius 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi ketika Herodes bertanya, mereka langsung menjawab, dan jawaban mereka itu begitu tepat sekali. Namun sayangnya bahwa sekalipun mereka tahu tentang nubuatan itu, sekalipun mereka menjawab pertanyaan itu dengan benar, tapi terlihat bahwa mereka begitu acuh tak acuh terhadap berita tentang kelahiran Yesus itu. Mereka begitu tepat di dalam menjawab pertanyaan Herodes. Namun sayangnya adalah justru ketika Mesias yang mereka nanti-nantikan itu lahir ke dunia, mereka tidak menyambutnya. Justru mereka bersikap acuh tak acuh terhadap dia yang lahir itu. Mereka terkejut, tetapi mereka tidak menanggapi sebagaimana orang-orang Majus menanggapi berita kelahiran Yesus. Mereka menyadari bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem, dari nubuatan para nabi, tetapi mereka tidak menanggapi sebagaimana mestinya. Yesus yang dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan dinanti-nantikan oleh mereka. Ketika Yesus itu lahir, justru mereka mengabaikan akan dia. Yesus yang begitu dinanti-nantikan sekian lama, ketika lahir di dalam dunia, justru diabaikan oleh mereka yang menantikan dia. Dan ini sungguh menyedihkan sekali. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Jadi saudara, dalam Natal yang pertama itu, Yesus yang dapat kita lihat di sana adalah Yesus yang diabaikan. Yesus yang dinanti-nantikan, tapi justru dia diabaikan oleh orang yang menanti-nantikannya. Saudara, sama seperti poin yang pertama tentang penolakan Yesus, pengabaian atau sikap acuh teracuh terhadap Yesus juga terjadi sepanjang pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Di mana Yesus mau mengumpulkan orang-orang Israel dalam pelayanannya, tapi mereka justru bersikap acuh tak acuh. Di dalam Matius 23 ayat 37 berkata, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Banyak yang mengabaikan Yesus, banyak yang bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap Yesus. Dan pengabaian terhadap Yesus ini berlangsung sampai saat ini. Saudara, jika penolakan dan permusuhan kepada Yesus mungkin datang dari orang-orang yang beragama lain yang tidak seiman dengan kita, tetapi pengabaian akan kelahiran Yesus atau mengabaikan akan keberadaan Yesus justru datang dari kita yang adalah orang-orang Kristen. Banyak kita orang-orang Kristen yang hidupnya mengabaikan akan Yesus.
Menarik bahwa ada banyak orang-orang yang begitu berkecimpung di dalam dunia agama, justru mengabaikan kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Seperti kita tahu, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mengapa mereka disebut ahli Taurat? Karena hari-hari mereka hanya berurusan dengan Taurat Tuhan. Dan pasti mereka tahu, orang bilang katam terhadap agama mereka, tapi justru mereka mengabaikan akan Yesus. Dan itu juga yang terjadi dengan kebanyakan kita orang Kristen saat ini. Kita banyak bersikap mengabaikan akan Yesus. Saudara bisa menguasai firman Tuhan, hidup sebagai orang Kristen yang begitu aktif di dalam melayani. Lahir dari keluarga Kristen, aktif melayani, tapi bisa saja kita menjadi orang yang mengabaikan Dia yang lahir itu. Bagaimana cara kita mengabaikan Dia? Atau sikap apa yang akhirnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita sedang mengabaikan Dia? Ya, yaitu dengan kita merayakan Natal, tapi kita menolak Dia sebagai juru selamat pribadi hidup kita. Kita merayakan Natal, tapi kita menolak Dia sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dunia ini. Kita merayakan Natal, tapi kita tidak menerima Dia sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita. Kita menyambut Natal dengan bersukaria, tapi kita tidak pernah bersukaria bahwa Dia menyelamatkan hidup kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita sementara mengabaikan akan Yesus. Saudara, kalau kita lihat perayaan-perayaan Natal beberapa tahun belakangan ini, saya begitu sedih. Kalau dulu saya masih kecil, perayaan Natal kita tahu ada drama Natal, kita tahu tentang kelahiran Yesus dan segala yang berkaitan cerita di dalam Alkitab tentang kelahiran Yesus. Tapi coba perhatikan di dalam perayaan Natal akhir-akhir ini, di televisi misalnya, itu yang ada hanya apa? Santa Claus, pohon Natal yang besar, ya, hadiah. Coba kita lihat di Kupang khususnya. Di gereja-gereja pemuda-pemuda dengan kendaraan lalu memakai topi Santa Claus dan pergi membagi hadiah di mana-mana untuk anak-anak. Ya, itu berbeda dengan perayaan Natal dulu saya masih kecil. Dan saya khawatir bahwa kalau ini terus yang digaungkan, maka generasi-generasi kita tidak mengerti makna Natal itu sebenarnya. Kalau Natal mungkin mereka hanya bilang, Mama, Papa sudah Natal, beli baju baru dong. Mama, Papa sudah Natal, kue Natal mana? Hias pohon Natal. Tapi berita tentang Natal sesungguhnya tidak ada. Sepertinya kita sudah mengabaikan akan Yesus sebagai sentral di dalam Natal. Ya, banyak akhir-akhir ini saya lihat beberapa waktu jalanan Kota Kupang semakin ramai, padat. Banyak yang sibuk mempersiapkan hal-hal berkaitan dengan Natal. Sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal. Sibuk pergi ke toko-toko pakaian untuk mencari baju, ya. Sibuk untuk memperindah rumah, mengecat tembok supaya lebih bagus. Sibuk untuk membuat kue-kue Natal. Beberapa waktu yang lalu di rumah ketika saya pulang dari kantor gereja, saya bilang, aduh, ini harum-harum kue Natal di mana-mana. Tapi ada di dalam status Facebook yang dia bilang, Natal ini ada 2 persaingan. Harum kue Natal dan harum makariso. Ya. Dan itu memang terjadi saya tidak tahu bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Saya tidak tahu bagaimana keadaan atau suasana kota di mana Bapak Ibu tinggal di dalam merayakan Natal. Tapi itulah suasana yang terjadi di Kota Kupang dalam menyambut Natal. Banyak kita sibuk mempersiapkan kue-kue Natal. Status Facebook semua sudah mulai open order kue Natal dan sebagainya. Banyak yang sudah sibuk merenovasi rumah, memperindah rumah, membeli pakaian dan sebagainya. Mempersiapkan hadiah-hadiah untuk dibagikan kepada anak-anak. Dan banyak hal lagi yang dilakukan. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara dengan teman tentang Natal, dia bertanya, Kak Onya, Natal ini sudah mempersiapkan apa? Ya, lalu dia bilang, tahun lalu saya saking banyaknya orderan kue, sampai tanggal 24 itu saya tidak bisa ke gereja. Karena orderan kue itu sampai 24. Akhirnya kecapean 25 saya bangun kesiangan, saya tidak ke gereja. Sungguh menyedihkan, Natalnya hanya dipenuhi dengan orderan-orderan kue. Ya, memang itu baik, tapi
Itu membuktikan bahwa kita tidak menyiapkan hati kita untuk sungguh menyambut Dia. Ya, semua kesibukan-kesibukan itu secara tidak langsung kita sudah menggeser atau mengabaikan Yesus yang lahir itu. Saudara, setiap orang Kristen yang sungguh tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup mereka, mereka sementara mengabaikan akan Yesus. Persiapan-persiapan menyambut Natal itu juga baik menurut saya. Tapi jangan itu menggeser kita di dalam kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut dan merayakan Natal. Karena intinya di situ. Inti Natal itu adalah Yesus Kristus lahir ke dunia. Yesus Kristus lahir ke dunia itu membawa sukacita. Kalau tidak ada kue Natal di rumah itu tidak urusan. Kalau tidak ada pohon Natal di rumah itu tidak ada urusan. Kalau Natal tahun ini kita pakai baju yang sama itu tidak ada urusan. Karena sukacita Natal kita bukan terletak pada kue Natal, baju Natal, pohon Natal, THR Natal dan sebagainya. Tapi sukacita Natal kita adalah terletak pada Yesus Kristus yang lahir itu. Sambut Dia. Jangan abaikan Dia. Saudara, Yesus menunggu kita. Yesus memanggil kita dengan lembut untuk kita datang kepadanya. Ya, ada pujian yang mengatakan, manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Tengoklah Dia prihatin menunggu saya dan kau. Ini adalah undangan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ya, undangan ini Yesus berikan kepada kita dan banyak di antara kita yang sedang mengabaikannya. Dan ini sungguh-sungguh begitu menyedihkan. Saudara, sikap pengabaian terhadap Yesus adalah suatu sikap yang tidak kalah menyakitkannya dengan tindakan permusuhan. Mengapa? Karena sikap pengabaian ini begitu sangat menyakitkan. Kalau ada anak-anak yang bertumbuh menjadi jahat dan liar, bukan karena mereka dimusuhi oleh ayah atau ibunya atau orang tuanya, tapi karena mereka diabaikan. Kita ada, lalu kita diabaikan, itu sakitnya tuh terlalu menusuk. Ya. Kalau ada istri yang sakit hati kepada suaminya, karena bukan suami atau istrinya memusuhi, tapi karena suami atau istrinya mengabaikan dia. Coba pikir, 2 orang di dalam rumah, tapi suami tidak ada perhatian dan suami mengabaikan istri atau istri mengabaikan suami. Sakitnya itu benar-benar sakit. Kalau ada pemuda atau pemudi yang frustrasi diputusi pacarnya, itu karena apa? Karena mereka sudah diabaikan oleh kekasih hatinya. Dan mungkin kalau ada yang di dalam posisi seperti ini, maka dia bilang bahwa lebih baik putuskan saja hubungan ini daripada kau gantungkan hubunganku ini di pohon kedondong. Karena apa? Karena sikap pengabaian itu begitu menyakitkan. Saya bicara seperti ini bahwa bukan Yesus akan frustrasi jika ia diabaikan, bukan. Tapi ini juga menunjukkan bahwa sikap penolakan itu sama menyakitkannya dengan sikap permusuhan atau membenci akan Yesus. Karena itu kalau orang Kristen yang tidak percaya, tidak menerima akan Yesus, mengabaikan akan Yesus, pada dasarnya tidak sama buruk dengan orang-orang dalam golongan pertama yang juga mengabaikan akan Yesus. Saudara, apa gunanya saudara merayakan Natal kalau saudara mengabaikan akan Yesus? Yesus mengundang saya dan saudara untuk datang kepada Dia. Tapi kalau kita menolak undangannya, maka kita sementara mengabaikan Yesus. Karena itu berhentilah dari sikap pengabaian kita terhadap Yesus. Kita mau meresponi undangan Yesus dan biarkanlah Yesus masuk dalam hidup kita. Itu gambaran atau Yesus yang bisa kita jumpai di dalam Natal yang pertama. Yang ketiga, Yesus yang bisa kita lihat di dalam Natal yang pertama adalah bahwa Yesus yang diterima dan disambut dengan sukacita. Ya. Yesus yang diterima dan disambut dengan sukacita. Saudara, puji Tuhannya bahwa sekalipun
Natal itu kita melihat bahwa ada Yesus yang dimusuhi dan dibenci. Ada Yesus yang diabaikan oleh umat-umatnya yang menantikan akan dia. Tapi syukur kepada Tuhan, dalam Natal itu juga yang pertama, ada Yesus yang begitu sangat diterima dan disambut dengan sukacita. Dan ini kita bisa lihat dalam sikap-sikap yang ditampilkan oleh orang Majus ketika mereka mendengar berita kelahiran tentang Yesus. Orang Majus ini dikatakan mereka datang dari sebelah timur. Timur di sini ini menunjukkan kepada bagian timur dari daerah Yudea, yang menunjukkan kepada daerah Persia dan Arabia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa para Majus ini berasal dari India. Namun entah dari manapun mereka berasal, tapi di sini digambarkan yang bisa kita lihat bahwa orang Majus ini menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mereka dapat bertemu dengan Yesus. Kemungkinan besar mereka menempuh perjalanan selama 2 tahun. Karena dari waktu perjalanan itulah Herodes akhirnya mempertimbangkan bahwa anak yang sudah lahir itu atau Yesus yang sudah lahir itu sudah 2 tahun. Sehingga akhirnya ia mengeluarkan perintah untuk membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Jadi kemungkinan orang-orang Majus itu sadar akan kelahiran Mesias 2 tahun yang lalu. Karena itu mereka berjalan untuk mencari Yesus dan sampai di Yerusalem 2 tahun kemudian. Berarti mereka sedang menempuh perjalanan yang jauh sekali untuk dapat bertemu dan untuk dapat menyambut Yesus, Raja yang baru lahir itu. Nah, karena itu ketika mereka menemukan akan Yesus atau bertemu dengan Yesus yang baru lahir itu, mereka menyembah dia, mereka memberikan persembahan kepada dia untuk menyambut kelahirannya. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, dari apa yang dilakukan oleh orang Majus ini, kita dapat melihat bahwa mereka rela mengorbankan atau memberi waktu mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka rela mengorbankan atau memberikan tenaga mereka untuk bisa berjumpa, bertemu dengan Yesus yang baru lahir itu. Mereka rela mengorbankan segala kesibukan mereka, harta benda mereka bawa kepada Yesus untuk mereka sujud menyembah kepada dia. Namun dari semua yang mereka lakukan itu, satu hal yang penting adalah mereka rela mengorbankan atau memberi hati mereka untuk sujud menyembah kepada putra Natal sang raja yang baru dilahirkan itu. Jadi dari sikap yang ditampilkan oleh para Majus ini, kita dapat melihat bahwa Yesus yang lahir di dalam Natal yang pertama adalah Yesus yang diterima dan disambut dengan penuh sukacita. Saudara, sekalipun ada orang yang memusuhi Yesus, sekalipun ada orang yang mengabaikan Yesus, tapi juga ada orang-orang pilihan Tuhan yang begitu bersukacita di dalam menyambut dan menerima kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini dan juga di dalam hidup mereka. Dan saya berharap saya dan saudara semua ada di dalam kelompok orang-orang ini yang begitu bersukacita menyambut kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya dan saudara berada di dalam grup ini, di mana kita menyambut dan menerima Yesus di dalam hati kita, maka satu hari kelak saya dan saudara akan bersukacita bersama dengan Kristus di surga. Pada saat sangkakala berbunyi, terdengar oleh kita, semua makhluk berkeliling di tahtanya, dan pada saat itu namaku dipanggil, aku ada. Sungguh begitu bersukacitanya ketika saya dan saudara menyambut Yesus dalam hidup kita. Saudara, mungkin Natal tahun ini bagi sebagian kita ada yang berbeda. Mungkin Natal tahun ini kita merayakannya tanpa sosok mama di samping kita. Mungkin Natal tahun ini kita merayakannya tanpa sosok papa di samping kita.
Mungkin Natal tahun ini kita merayakannya tanpa sosok kakak, adik, teman, saudara yang terkasih di samping kita. Karena telah dipanggil oleh Tuhan. Mungkin Natal tahun ini kita merayakannya secara berbeda. Karena sudah 2 tahun kita berada di dalam masa pandemi dan benar-benar kita susah. Natal yang kita rayakan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi ketahuilah bahwa sukacita kita dalam menyambut Natal karena Yesus Kristus lahir dan Dia membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Kita merayakan Natal karena bersedih dalam perayaan Natal karena kehilangan orang-orang terkasih. Tidak apa-apa, wajar, itu manusiawi. Tapi biarlah itu tidak mengganggu sukacita Natal kita dalam menyambut kelahiran Yesus. Karena apa? Yesus lahir dalam dunia ini untuk saya dan saudara. Sambutlah Dia dalam hati saudara. Dan itu akan membawa sukacita terbesar bagi kita. Saudara, biarlah kita mempersiapkan hati kita. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut Natal. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mau menerima Yesus yang lahir itu dengan sukacita dalam hati kita. Menyambut, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau ada di antara kita juga di sini yang sementara sibuk dengan berbagai urusan Natal. Dan selama ini kita mengabaikan Kristus. Maka biarlah dalam Natal kali ini kita punya komitmen yang baru. Saya tidak mau mengabaikan Yesus, tapi saya mau ada Dia di hati ini. Maukah saudara menyambut Yesus? Selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Sang Putra Natal itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, syukur padamu Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk melihat tentang Yesus yang lahir ke dalam dunia ini. Bahwa dalam kelahiran Yesus dalam dunia ini, untuk pertama kalinya bayi Yesus lahir, Dia sudah mengalami penolakan. Ada juga orang-orang yang mengabaikan akan kelahirannya. Tapi syukur ada orang-orang yang mau menerima dan menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Dan biarlah kami semua saat ini Tuhan, kami ada di dalam barisan orang-orang yang begitu bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia itu. Tuhan, biarlah dalam Natal kali ini kami mau punya komitmen bahwa Natal kali ini kami harus meresponinya dengan cara yang berbeda. Kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kami. Supaya ketika sangkakala berbunyi dan ketika nama kami dipanggil oleh Tuhan, di situ kami ada bersukacita bersama dengan Kristus di sorga. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami di dalam menyambut sukacita Natal ini. Amin.